Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Kami di sini ingin presentasikan tentang analisis kemampuan proses dengan dosen mata kuliah Manajemen Operasi Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM. Dari kelompok 14 dengan anggota Afila Rangjani Priharyanti dan Syafitri Rahmadini. Apa itu analisis kemampuan proses? Analisis kemampuan proses ialah suatu proses dapat ditentukan kemampuannya jika proses tersebut sudah berada dalam in control. Jika masih ada out of control, harus dilakukan tindak perbaikan lebih dahulu. Tujuan analisis kemampuan proses. Yang pertama, memprediksi variabilitas proses. Ialah informasi ini berguna bagi perancang sebagai informasi penting mengenai batas-batas spesifikasi. Yang kedua, memilih proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Yang ketiga, merencanakan hubungan di antara proses-proses yang berurutan. Dan yang terakhir, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. Adapun manfaat AKP dan syarat AKP. Manfaatnya ada 4, yaitu dapat menciptakan uniformitas output, dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pencapaian kualitas, dapat sebagai sarana atau memfasilitasi perancangan produk maupun proses, sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor. Sedangkan syaratnya ada 3, yaitu jika kita sudah memenuhi bagaimana kinerja proses kita, tentunya kita ingin membandingkannya dengan spesifikasi yang ditentukan pelanggan. Analisis kemampuan proses menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada saat proses sedang in control. Berikutnya adalah batas spesifikasi. Batas spesifikasi atau batas toleransi merupakan suatu nilai yang ditetapkan menjadi batas-batas kesesuaian suatu unit hasil operasi, manufaktur ataupun jasa pelayanan. Batas spesifikasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang kemudian ditetapkan oleh perancang produk dan proses untuk menjamin kecukupan fungsi suatu produk. Formulasi kemampuan proses. Kemampuan proses biasa diformulasikan dalam kurang lebih 3 sigma atau 6 sigma. F di mana sigma menyatakan simpangan baku dari proses yang terkendali. Ini berarti dengan asumsi distribusi normal ada 99,73% produk berada dalam batas kurang lebih 3 sigma. Dengan mengkuantifikasi kemampuan proses, kita dapat menghitung kemampuan proses untuk dapat berpegang pada spesifikasi produk. Adapun 3 jenis pelaksanaan AKP. Dalam keadaan terkendali, kita lakukan AKP dengan 1. Rasio kemampuan proses atau RKP. Yang kedua, indeks kemampuan proses atas dan kemampuan proses bawah. Yang ketiga, indeks kemampuan proses atau CPK. Rasio kemampuan proses atau RKP atau indeks kemampuan proses atau CP dengan rumus CP sama dengan dalam kurung BSA dikurang BSB dibagi 6 sigma. Indeks kemampuan proses atas dan kemampuan proses bawah. KPA merupakan perbandingan dari rentang atas rata, sedangkan KPB merupakan perbandingan dari rentang bawah rata. RKP, KPA, dan KPB digunakan untuk mengevaluasi batas spesifikasi yang ditentukan serta mengevaluasi kinerja proses relatif terhadap batas-batas spesifikasi. Indeks kemampuan proses atau CPK mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan kondisi rata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi. Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai tertentu. Adapun kata-kata motivasi dari Benjamin Franklin. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Sekian
sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.